Selamat malam, umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat bergabung di dalam persekutuan ibadah keluarga GPIB Pelita Jakarta, Rabu 28 September 2022. Seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih. Ibadah akan dilayani oleh Saudari Febriana Lady Langi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dan sujud di hadirat-Nya. Kita rendahkan diri dan hati kita di hadapan tahtanya. Sebab kasih setianya yang selalu memelihara kehidupan kita. Dengan penuh syukur, mari berdiri dan mengangkat kidung pujian dari PKJ 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita awali ibadah ini dengan doa pembukaan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, kembali kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur atas kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Bersyukur atas kesehatan dan kekuatan dari Tuhan yang memampukan kami melakukan setiap pekerjaan dan tugas-tugas kami. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mau dituntun oleh firman-Mu, karena kami tak mampu berjalan tanpa firman-Mu yang menjadi pelita bagi kami. Dan kiranya ibadah ini hanya demi kemuliaan bagi Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Jemaat yang terkasih, mari kita naikkan pujian dari Mazmur pasal 44 ayat 2 sampai dengan 9. Mazmur pasal 44 ayat 2 sampai dengan 9 yang menyatakan demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab
Bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu-lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan dengan panahku atau percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami, nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita membuka Alkitab kita terlebih dahulu. Kita buka Alkitab kita di Zefanya 2 ayat 4-7. Zefanya 2 ayat 4-7. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Tuhan yang berkuasa atas segala bangsa. Kini kami datang menghadap hadirat-Mu, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami, dan kemudian dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk boleh melakukan setiap firman itu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman ini, biarlah segala sesuatu yang diperkatakan boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah ungkapan syukur dan doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang tadi sudah kita buka.
bersama saya dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang di rumah, mari kita membacanya bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hukuman atas Bangsa-bangsa. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini. Hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silahkan duduk kembali. Ketika saya masih duduk di bangku SD, SMP, SMA, saya mengingat bahwa mata pelajaran yang cukup membosankan bagi saya itu adalah pelajaran sejarah. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu saudara-saudari juga mengalami hal yang sama. Ketika belajar sejarah gitu ya, rasanya itu tuh membosankan karena kita diminta untuk mengingat kejadian-kejadian masa lalu, kemudian juga menakutkan karena kita kembali diingatkan terhadap hal-hal yang cukup menakutkan gitu ya. Misalkan di dalam sejarah bangsa Indonesia sendiri gitu ya, ketika kita diingatkan terhadap kejadian G30S misalkan gitu ya, itu kan sebuah luka yang kembali diingat gitu ya. Mengingat kembali cerita-cerita sejarah gitu ya. Secara pribadi saya rasa itu tuh sangat membosankan gitu, karena memang terkadang juga metode yang diberikan ya hanya satu arah gitu ya, karena bentuknya kan penyampaian gitu ya, penjelasan. Tetapi selain membosankan dan menakutkan, saya juga menyadari bahwa penting sekali gitu ya bagi saya setidaknya gitu ya, dan teman-teman saya pada saat itu untuk belajar yang namanya sejarah. Karena kalau saya tidak belajar tentang sejarah, khususnya sejarah Indonesia misalkan, saya tidak akan tahu bagaimana kehidupan saat ini bisa terjadi gitu ya. Karena kejadian-kejadian masa lalu juga berpengaruh besar terhadap kejadian-kejadian pada saat ini gitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita malam hari ini diambil dari kitab Zefanya. Memang kalau kita perjanjian lama itu tuh terkadang membosankan gitu ya, dan menakutkan untuk dibaca, karena menceritakan mengenai hal-hal yang lampau gitu ya, kejadian-kejadian bagaimana Allah memberikan penghukuman. Dan pada hari Minggu yang lalu di dalam ibadah Minggu kita juga mendengar pemberitaan firman yang menceritakan bahwa Zefanya menegur orang-orang Yehuda pada saat itu dan mengatakan bahwa Allah akan memberikan penghukuman kepada mereka. Jadi memang perjanjian lama ini nih menakutkan, membosankan, iya gitu. Tapi ternyata penting sekali untuk kita ketahui, karena dari kitab perjanjian lama kemudian kita bisa masuk ke dalam kitab perjanjian baru yang kita rasa jauh lebih fresh gitu ya, terkadang bacaan-bacaannya gitu. Jadi memang meskipun Zefanya ini sebuah kitab sejarah yang membosankan buat dibaca dan juga menakutkan. Kenapa saya bilang menakutkan? Karena kalau kita baca dari pasal yang 1, Zefanya sebagai seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk bersuara kepada orang-orang Yehuda, menyampaikan pesan-pesannya itu tuh dengan sangat lantang, terang-terangan, dan memang terjemahan yang diberikan oleh LAI ini ya cukup menakutkan kata-katanya gitu ya. Secara mendetail disampaikan apa yang akan terjadi kepada orang-orang Yehuda ini atau mereka yang tidak taat kepada perintah-perintah Allah.
Hal ini sangat menakutkan gitu ya buat dibaca pada saat ini, bahwa penghukumannya tuh detail sekali gitu. Dan tadi juga kita baca bahwa akan diporak-porandakan, kemudian dibongkar bangkirkan, bahkan ya kata-kata yang digunakan itu kan benar-benar dikacaukan sekali gitu. Tetapi dari perkataan Zefanya yang menakutkan ini ternyata mengandung sebuah makna yang penting, atau hal yang sangat penting yang perlu memang disampaikan kepada bangsa Yehuda. Karena Zefanya melihat bahwa orang-orang Yehuda ini udah gak bisa nih kalau pakai kata-kata yang lembut gitu ya. Tapi harus disampaikan memang benar apa yang terjadi, realitanya akan seperti apa. Itu yang hendak Zefanya lakukan. Berbicara tentang Zefanya, mungkin ada beberapa kita yang tahu dan masih mengingat bahwa Zefanya adalah salah satu dari 12 nabi yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Zefanya menjadi salah satu nabi yang cukup unik. Mengapa? Karena kalau nabi-nabi yang lain gitu ya, kita tahu biasanya dari kalangan-kalangan yang akar rumput lah, kalau kita katakan sekarang gitu ya. Tidak dari kalangan-kalangan yang terkenal gitu. Memang dari latar belakang kehidupan juga keluarga yang biasa-biasa aja. Tapi Zefanya berbeda karena dia dari latar belakang istana. Oleh karena itu yang juga mungkin memberikan pengaruh gitu ya dalam biografinya Zefanya. Kalau keturunan Zefanya ini dijelaskan secara detail, ada di dalam ayat 1 di pasal 1. Itu hanya Zefanya saja yang latar belakang keluarganya itu tuh dijelaskan, kakeknya siapa, buyutnya siapa gitu ya. Berbeda dengan 11 nabi lainnya gitu. Karena keunikan Zefanya ini juga, maka dilihat bahwa Zefanya punya kompetensi yang baik gitu ya untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Yehuda. Dan di dalam kitab Zefanya ini yang hanya 3 pasal saja, kurang lebih itu ada 3 gambaran besar gitu ya Bapak Ibu Saudara yang mau disampaikan. Yang pertama itu penghukuman bagi Yehuda, yang kedua penghukuman bagi bangsa-bangsa, dan yang ketiga itu hari pemulihan yang mendatangkan sukacita. Nah, pasal yang kita baca pada malam hari ini menjelaskan mengenai penghukuman bagi bangsa-bangsa. Kita tahu bahwa Allah memberikan penghukuman kepada bangsa Yehuda atas apa yang sudah mereka lakukan. Dan ternyata tidak berhenti sampai di bangsa Yehuda saja, karena rupanya penghukuman Allah itu juga berpengaruh kepada bangsa lainnya yang ada di sekitar Yehuda. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita di bagian belakang Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa lihat, di sini tidak ada nomornya ya, jadi peta yang kerajaan Israel dan Yehuda, kita bisa lihat di situ Yehuda dikelilingi oleh ada banyak bangsa-bangsa lain gitu ya, tempat-tempat lain. Seperti yang tadi dikatakan Gaza, Askelon, Gad, Batsheba, Libna, Lahis, banyak gitu ya. Jadi Yehuda ini memang pusatnya, tetapi di sekitarnya dia itu ada banyak lagi bangsa-bangsa lain atau negara-negara atau kota-kota lain gitu ya. Nah, karena apa yang dilakukan oleh Yehuda ternyata berpengaruh kepada bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi bisa dikatakan kayak, lah ini bangsa Yehuda yang ngelakuin, kenapa jadi kena ke kita juga gitu kan. Kenapa jadi harus kita juga yang merasakan dampaknya gitu. Karena memang itulah yang harus terjadi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kehidupan bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa lain pada saat itu harusnya berpusat pada satu hal, yaitu berpusat kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah adalah pusat kehidupan dari bangsa Yehuda dan sekitarnya, maka apa yang dilakukan oleh Yehuda tentu akan berpengaruh kepada bangsa-bangsa lainnya. Dengan kata lain, dalam kehidupan kita saat ini, apa yang kita lakukan itu akan berpengaruh juga kepada sekitar kita. Apa yang dilakukan oleh bangsa ini akan berpengaruh kepada bangsa-bangsa lainnya, dan begitu juga sebaliknya. Apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di luar dari negara kita gitu ya, pasti akan memberikan dampak. Benar ya, misalkan harga minyak dunia naik, nggak mungkin Indonesia nggak mengalami kenaikan harga BBM, betul kan? Atau kelangkaan minyak. Saya pikir dulu tuh kelangkaan minyak itu cuma terjadinya di Indonesia loh. Tapi ketika saya ngobrol sama teman saya yang ada di daerah Eropa gitu ya, di Belgia, ternyata dia juga susah nyari minyak. Ternyata memang apa yang dilakukan oleh bangsa, satu bangsa katakan gitu ya, pasti akan mempengaruhi kepada bangsa-bangsa lainnya. Oleh karena itu, salah satu pesan dari Zefanya kepada bangsa Yehuda pada saat itu dan juga sangat relate
gitu ya, masuk ke dalam kehidupan kita pada saat ini, apa yang saat ini kita lakukan, kita katakanlah secara pribadi, itu pasti juga akan berpengaruh kepada orang lain. Baik buruknya itu pasti akan punya pengaruh. Apa yang dilakukan oleh bangsa kita, keputusan-keputusan yang diambil pasti berpengaruh juga deh kepada bangsa-bangsa lainnya. Dan ini juga menjadi sebuah teguran dari Zefanya bagi kita semua dalam sebuah persekutuan. Apa yang dilakukan oleh persekutuan itu pasti akan berpengaruh kepada hal-hal lainnya. Apa yang gereja lakukan itu pasti berpengaruh kepada lingkungan sekitarnya, entah lingkungan masyarakat, ke dalam lingkungan gereja lainnya gitu ya. Pasti ada pengaruhnya. Karena apa? Karena kita berpusat pada hal yang sama, yaitu kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sering dengar gitu ya, ada peribahasa yang bilang karena nilas titik rusak susu sebelanga gitu ya. Karena hal kecil makanya hal-hal lain itu menjadi tidak baik gitu lah ya. Jadi karena perbuatan satu bangsa maka bangsa-bangsa lain juga harus merasakan hal yang sama. Entah itu hal-hal yang baik atau bahkan hal-hal yang buruk. Hal itu kita lihat bahwa ternyata Tuhan memperlakukan semua bangsa itu sama, nggak ada bedanya. Mungkin seringkali kita ngerasa bahwa Tuhan memperlakukan negara-negara itu beda. Dan memang harus kita akui ada hal-hal yang berbeda gitu ya. Misalkan di negara mana tidak semakmur negara kita, atau kadang-kadang kita suka ngebandingin negara kita dengan negara lainnya ya. Sampai kadang-kadang rasanya pengen pindah negara aja gitu kan. Rasanya pengen pindah ke warganegaraan tapi nggak bisa gitu kan. Karena kita ngelihat bahwa itu lebih baik, atau oh itu kasihan banget sih, kita masih lebih beruntung misalkan gitu ya. Tetapi sebenarnya karena kita pusatnya adalah kepada Tuhan Allah gitu ya, yang maha kuasa itu. Jadi Tuhan memperlakukan itu sebenarnya semuanya sama, hanya saja dengan cara dan waktu yang berbeda. Oleh karena itu di dalam pembacaan kita malam hari ini dengan tema bahwa Tuhan atas semua bangsa gitu ya, Tuhan memperlakukan setiap bangsa itu sama. Oleh karena itu juga jangan sampai membuat kita jadi melakukan hal-hal yang merugikan bangsa-bangsa lain. Atau dalam lingkup yang sederhana gitu ya, kita melakukan hal-hal yang merugikan sekitar kita. Jangan sampai kita mengambil keputusan-keputusan yang mencelakai orang lain. Atau kita bersekutu tapi kita malah menjadi dosa bagi orang lain. Oleh karena itu Zefanya mengingatkan kita bahwa hati-hati di dalam melakukan sesuatu gitu ya. Apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda ini ternyata berpengaruh sekali, besar pengaruhnya kepada bangsa-bangsa lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Zefanya pada malam hari ini benar-benar menegur kita sebagaimana dia menegur orang-orang Yehuda pada saat itu, bahwa mari kita semua melakukan hal-hal yang pastinya berpengaruh baik kepada orang-orang di sekitar kita, dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan relasi kita, dalam kehidupan persekutuan kita, atau dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita harus memberikan pengaruh yang baik. Dan kita juga harus menyadari bahwa Tuhan atas semua bangsa itu juga memperlakukan setiap bangsa itu tuh dengan porsi yang sama, tidak pernah dibeda-bedakan. Oleh karena itu, mari kita juga tidak saling membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita di dalam menjalani setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Amin. Mari merespons firman Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 246 baitnya yang pertama. Kau pencipta
Umat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang menyegarkan kami pada malam hari ini. Kiranya sapaan firman-Mu ini menguatkan kami, menguatkan iman kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan hanya berpusat kepada Tuhan saja. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, dalam doa syafaat pada malam hari ini, kami mau berdoa bagi gereja dan pelayanan, bagi kemuliaan nama Tuhan, dimanapun gereja-gereja berada. Khususnya gereja kami, GPIB Pelita, kiranya Tuhan memberkati setiap program, perencanaan apapun Tuhan yang hendak kami lakukan, kiranya setiap kegiatan itu boleh berjalan dengan baik, dan lebih daripada itu setiap hal yang kami lakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga mau berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan. Kiranya itu selalu boleh mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Apapun yang kami lalui, susah senang, kami percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kami. Dan untuk mereka yang berulang tahun perkawinan, terima kasih karena Tuhan sudah memelihara hubungan yang baik. Kiranya di dalam ulang tahun perkawinan yang boleh dirasakan oleh warga jemaat, boleh memberikan hal yang positif, memberikan dampak yang baik bagi keluarga atau siapapun yang ada di sekitar mereka. Kami juga mengingat ya Tuhan bahwa banyak saudara-saudara kami di Jemaat GPIB Pelita yang sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Dengan penuh kasih kami mendoakan Bapak Aris Sudarto, Oma Jarangga, Bapak Bambang Jumio, Bapak Abner Sitomorang, Saudari Diana Aritonang, Ibu Mustar Nababan, Oma Salma Samson, Ibu Susana Laik, Bapak Herkes Sigarlaki, Bapak Stefanus Huwai, Bapak Max Pakasi, Adik Chania, Ibu Sisilia, Bapak Jemat Kusa, dan Bapak Jopi Winkler. Dimanapun saat ini mereka berada ya Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya pemulihan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga itu semua boleh mendatangkan kebaikan bagi tubuh jasmani mereka ya Tuhan. Kami juga mendoakan keluarga, orang-orang terkasih yang senantiasa mendampingi, kiranya mereka juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dalam mendampingi orang-orang terkasih kami ini. Kami juga berdoa dan mengingat Tuhan proses pembangunan gedung GPIB Pelita yang saat ini sudah berjalan. Tuhan, kami menyadari segala keterbatasan kami menyadari betapa kami membutuhkan bantuan dari sesama kami. Kiranya Tuhan mau menolong kami dengan cara-cara yang tidak kami duga, sehingga kami boleh terus menjalankan proses pembangunan gedung GPIB Pelita ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Gerakan setiap kami Tuhan dengan segala daya upaya yang mampu kami berikan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik. Bukan untuk jemaat ini, tapi semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa juga untuk proses pemilihan diaken dan penatua periode 2022-2027. Berapa hari yang lalu ya Tuhan, pembinaan tahap 1 sudah boleh dilakukan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu, terima kasih untuk kehadiran setiap orang yang boleh hadir. Kami percaya bahwa bukan panitia atau manusia yang memanggil mereka, tetapi Tuhan saja yang memanggil dan memilih mereka. Biarlah Tuhan dengan segala kelemahan, keterbatasan yang mereka miliki, kiranya Tuhan yang memperlengkapi, kiranya Tuhan yang menguatkan, sehingga mereka boleh terus memenuhi panggilan untuk pelayanan di GPIB Pelita. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih banyak untuk setiap orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Siapapun mereka Tuhan, kiranya Tuhan memberkati di dalam tugas pekerjaan, perkuliahan, yang masih bersekolah, apapun yang saat ini sedang mereka usahakan, kiranya itu semua boleh mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga bagi keluarga mereka. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, inilah rangkaian doa syafaat kami ya Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan terbaik yang bisa kita berikan, dengan selalu mengingat bahwa Ia lebih dulu memberkati kita, oleh karenanya kita perlu menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pemberian persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke Bank BNI cabang Pondok Gede, atau menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing. Dapat juga dilakukan dengan memindai kode QR yang ada di layar kita masing-masing. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Kidung Jemaat 289 bait 1, 2, dan 3, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Maha Murah, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur sudah diberikan berkat yang senantiasa mencukupkan kami untuk menjalani hari-hari kami. Ajarlah kami untuk juga menjadi berkat
bagi sekitar kami, khususnya bagi gerejamu. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan di gerejamu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini, Rabu 28 September 2022.
Shalom, salam dalam kasih Kristus bagi seluruh warga jemaat GPIB Pelita, Jakarta Timur. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selama 40 tahun bergumul mengenai pembangunan gereja, akhirnya tahun ini dengan segala daya dan usaha, kita diperkenankan oleh Allah Bapa untuk membangun gedung gereja yang representatif yang dapat menunjang pelayanan dan peribadahan. Dengan semangat kebersamaan sebagai persekutuan, mari kita bersatu hati dan memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk pembangunan gedung GPIB Pelita, Jakarta. Mohon dukungan doa dan juga dana dari jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sektor pada ibadah keluarga tanggal 28 September 2022. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ibadah pada malam hari ini, izinkan saya mau mengucapkan terima kasih yang begitu banyak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang sudah mendukung pelayanan saya kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Puji Tuhan, di bulan yang akan datang, sekitar tanggal 13 Oktober, saya akan menjalani masa pembinaan vikariat yang nantinya akan langsung ditempatkan di jemaat-jemaat untuk menjalani masa vikariat tersebut. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat dukungan yang Bapak Ibu, saudara-saudari berikan pada teman-teman pelayanan semua. Begitu banyak hal yang saya pelajari selama saya berpelayanan di sini, dan itu semua menjadi bekal yang buat saya sangat luar biasa karena saya punya pengalaman yang begitu banyak gitu ya, sehingga saya mungkin menjadi jauh lebih siap nantinya untuk bisa menjalani pelayanan sebagai seorang vikaris. Untuk itu saya mohon doa Bapak Ibu saudara-saudari semua, sehingga proses yang nantinya akan saya jalani boleh berjalan dengan baik, dan apapun yang saya lakukan, saya kerjakan, semuanya boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Tapi saya juga berharap keberadaan saya nanti dimanapun Tuhan tempatkan juga boleh memberikan setidaknya sedikit kebanggaan bagi Bapak Ibu saudara-saudari, dan saya juga boleh menampilkan hal-hal yang baik gitu ya, bahwa saya juga dididik dan diajar dari sebuah tempat yang baik, sehingga saya boleh membagikan kebaikan itu kepada semua orang gitu ya, kepada tempat-tempat yang nantinya akan saya layani. Ini bukan sebuah ucapan perpisahan, karena tentu kita akan bertemu lagi di dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang selanjutnya. Saya hanya mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk proses saya selanjutnya. Mari kita berdiri. Kiranya firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mari kita mohon bimbingan Tuhan untuk memberikan kita kekuatan sehingga kita dimampukan untuk menjalankan setiap perintah firman Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu pengutusan dari PKJ 185 bait 1 dan 3, Tuhan mengutus kita. Meski dihina semua dilanda duka,
Umat Tuhan, mari mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami seluruh pelayan dalam ibadah keluarga malam hari ini mengucapkan terima kasih atas keikut ambil bagian Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak dalam ibadah keluarga ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.